Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak Ustadz, saya punya pertanyaan. Selama ini ketika melaksanakan sholat, itu kadang-kadang sulit sekali untuk mendapatkan khusyuk. Walaupun kita sudah berusaha gitu di awal sholat untuk beristighfar atau apapun diupayakan supaya bisa serius dan fokus gitu. Tapi ketika sholat selalu saja ada sesuatu yang masuk ke pikiran gitu. Nah, adakah kiat atau tips agar sholat ini bisa lebih khusyuk, Ustaz? Terima kasih. Menggapai sholat khusyuk. Qad aflahal mu'minun, ya. Sungguh beruntung, aflaha beruntung orang-orang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu yang khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk itu apa, ya? Nah, Allah berfirman dalam ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah bis-sabri, dengan sabar, was-salah, dan salat. Wa innaha, sesungguhnya salat atau sabar, ya sama aja itu, karena haknya di sini sobar atau sholat, ya. Tapi ulama mengatakan ini sholat, ya. Karena innaha, tidak innahu, ya. Karena ini mu'annas, ya, sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Lakabiratun illa 'alal khashiin. Kecuali orang yang khusyuk. Nah, jadi orang khusyuk itu adalah sikap mental, ya. Allah menjelaskan dalam ayat selanjutnya, siapa itu orang khusyuk? Alladzina yadhunnuna innahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, ya. Jadi orang khusyuk itu adalah mereka yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya, ya. Jadi khusyuk adalah suatu sikap mental, ya. Kalau kita lihat di sini, Allah menjelaskan bahwa khusyuk adalah mereka yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Khusyuk itu adalah sikap mental, ya. Sikap mental seseorang dalam menghadapi kehidupan ini, dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian karena memang, ya, sudah menjadi istilah, ya, salat khusyuk gitu. Padahal dalam ayat Al-Mu'minun tadi dikatakan bahwa khusyuk dalam sholatnya, sikap mental dalam sholat gitu, ya. Nah, bagaimana sholat khusyuk? Ya, yang pertama ini adalah kuatkan pondasi. Apa maksudnya, ya? Kuatkan pondasi. Apa ini maksud, ya? Begini, ya. Bila sholat adalah tiang agama, ya, as-sholatu imaduddin, maka berarti ada pondasinya gitu, ya. Harus ada pondasinya. Kenapa diibaratkan gitu? Ya, karena suatu bangunan tiangnya akan kuat, kokoh, kuat bila pondasinya kuat gitu. Bisa dipahami mungkin maksudnya, ya. Jadi bagaimana si tiang itu akan kuat, tenang, ya, artinya tidak tergoyahkan apabila pondasinya kuat. Bagaimana kalau bangunan yang sangat tinggi? Ya pondasinya kuat gitu. Hadis Rasulullah, ya, riwayat Bukhari, Muslim, dan ini sahih, ya. Semuanya memahami ini. Ini sahih sekali dan sudah masyhur, ya. Ini lebih mutawatir ini juga, ya. Jadi dalam hadis itu dikatakan, ya, Rasulullah bersabda, bunia. Nah, ini bunia itu dibangun. Nah, di sini sudah menandakan bahwa Islam itu suatu bangunan, ya. Bunia. Dibangun al-Islam ala khomsin, atas 5. 5 apa? 5 perkara, ya. Dalam Islam 5 perkara. Ada 5 hal gitu. Ada 5 hal, ya. Syahadatun alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi bersaksi, ya. Bersaksi atau istilahnya bersumpah, ya. Berjanji, ya. Atau menyatakan, ya, bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Apa pernyataannya itu? Syahadat itu. Yaitu tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, ya. La ilaha illallah sudah dibahas kemarin, ya. Apa itu maksud la ilaha illallah? Meniadakan Tuhan kecuali hanya Allah, ya. Nah, itu harus dalam bentuk syahadat, persaksian. Dan ini merupakan katakanlah rukun Islam.
syahadatan, ya. Nah, jadi syahadat itu adalah rukun Islam yang pertama itu. Yang kedua, wa iqamas shalah, yaitu yang menegakkan, ya ingat, menegakkan bukan melaksanakan sholat ya, tapi menegakkan sholat. Yang ketiga adalah membayar zakat. Yang keempat adalah haji, dan yang kelima saum. Itu menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahih ini ya. Nah, di sini sudah sepakat semua. Ulama manapun, madhab manapun mengatakan ini adalah rukun Islam ya. Islam adalah dibangun atas 5 perkara. Yang pertama syahadat. Itu udah sepakat itu. Imam Syafi'i, Hanafi semua sepakat ya. Syahadat itu rukun Islam ya, bukan rukun iman ya. Apa bedanya rukun Islam dengan rukun iman ya? Nah, jadi ada bedanya. Kalau rukun Islam artinya zahir ya. Rukun Islam adalah perbuatan zahir. Semua rukun yang ada di Islam ya, di rukun Islam itu ada syarat sah dan rukun. Ya. Kalau rukun iman, rukun itu yang 6, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, semuanya itu tidak perlu ada rukun-rukun dan syarat sah, karena itu perbuatan batin gitu ya, perbuatan batin, jadi nggak ada. Tapi karena rukun Islam adalah perbuatan zahir, tentunya ada syarat sahnya. Misalnya nih sholat. Dalam sholat itu ada syarat sah, rukunnya ada ya, dalam Al-Quran. Zakat ada ya, zakat ada, syarat sah dan rukunnya ada. Haji ada, saum ada, semuanya ada. Makanya kalau ketika kita bersyahadat tidak ada syarat sah, nah ini syahadat itu ikatan ya, akidah ya. Untuk mengikat apa itu syahadat ini? Untuk mengikat apa? Mengikat manusia, akidahnya diikat ya, tauhidnya diikat gitu. Maka harus ada syahadatin, maka itu ada syarat sah dan rukun. Gak mungkin kita melaksanakan syahadatin tanpa ada rukun dan syarat sah gitu. Yang dimaksud yang pertama itu adalah kuatkan pondasinya. Kemudian yang kedua adalah ini ya. Yang kedua syaratnya adalah menghadap yang maha suci, harus suci lahir batin. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu. Al-ayah ya. Jadi yang dimaksud bersuci itu bukan hanya dari sekedar lahir saja ya, tapi bersih secara batin, yaitu dari kesalahan dosa dan macam-macam. Kita perhatikan coba ya. Kita perhatikan nih. Misalnya mencuci tangan ya, telapak tangan. Ini al-hadis ya, bukan Al-Qur'an tadi tidak ada kan? Dalam hadis nih, dalam hadis Bukhari Muslim juga ada ya. Nah, kalau secara lahir ada kotoran di tangan. Kotoran di tangan ya karena takut ada najis apapun dicuci ya. Nah permasalahan. Kalau di tangan nggak ada kotoran, bersih, karena barusan tadi menyuci pakaian dan sebagainya, lantas ketika wudhu kan cuci lagi kan? Karena ada sesuatu yang dilupakan. Jadi wudhu itu seolah-olah mencuci tangan, ke lengan aja ya. Padahal bukan ya. Apa? Telapak tangan itu untuk memegang ya. Jadi maksudnya mencuci tangan itu bukan hanya sekedar lahir, tapi juga mencuci dosa apa yang tadi secara syariat mencuci lengan, tapi secara hakikat adalah mencuci dosa yang pernah dilakukan di lengan. Nah itu yang maksudnya. Kemudian yang kedua mulut. Ya. Kumur-kumur. Bisa saja secara lahir mungkin mencuci kotoran, mungkin karena bekas makan, atau mungkin ada kotoran, dicuci. Ya. Dicuci supaya bersih mulut itu. Tapi kita paham ya, mulut itu adalah untuk bicara karena di situ ada lidah. Tapi juga untuk makan. Nah, kita paham nggak bahwa dari waktu ke waktu bisa saja kita bicara yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Makan, bisa aja kita makan yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadar maupun tidak sadar. Nah, sadar tidak sadar kita bersihkan, cuci mulut kita dengan harapan mulut bersih dari kotoran. Juga ingat, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa lisan kita, dosa mulut kita, ya. Kemudian yang ketiga adalah lubang hidung ya, menghirup ya, air ke hidung itu.
Apa maknanya? Ya, hakikatnya apa? Bisa saja kita itu menghirup udara oksigen, padahal oksigen itu untuk ibadah kepada Allah, tapi kita ketika bernafas justru ketika maksiat. Satu. Ya. Yang kedua, justru hidung itu untuk menghirup udara yang baik untuk memelihara kehidupan kita. Paru-paru itu sangat vital ya dalam kehidupan ini. Harus bagaimana menjaga yang baik-baik. Tapi kenapa harus menghirup udara yang kotor, yang justru akan berbahaya bagi manusia sendiri? Nah, kemudian yang 4, ya ini wajib ya, mencuci muka tadi. Muka itu apa? Ya, karena wajah ini adalah yang sangat berhubungan dengan dunia luar. Baik udara maupun dengan manusia. Ya. Jadi wajah itu pasti berhubungan ya. Kalau dengan udara, ya kotor, dicuci. Tapi dengan manusia ada apa? Sikap ya. Jangan dianggap sepele ya. Banyak orang berbuat dosa hanya karena kedipan mata. Orang banyak berdosa karena cibiran bibir, ya, atau gerakan bibir, lidah dan sebagainya, ya. Itu bisa, itu wajah itu bisa berbicara itu. Apakah dia mendapat pahala atau mendapat dosa? Lihat wajahnya. Nah, mungkin sadar atau tidak sadar kita melakukan hal itu. Nah, wudhu. Selain mungkin debu-debu yang bertempelan di wajah ini, juga mencuci dosa-dosa yang dilakukan oleh wajah. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya kepala. Nah, bukan rambut ya, sekali lagi bukan rambut, kepala ru'usakum. Bukan hanya kepala, memang bentuknya kepala, tapi apa di situ ada otak berpikir. Nah, apa mungkin nggak pikiran kita berbuat dosa? Wah, ini suudon. Nah, ini suudon adalah dosa yang terbesar ya. Berpikiran negatif kepada Allah, banyak juga. Suudon kepada Allah, suudon kepada Rasulullah. Dengan isyarat mencuci kepala tadi, itu artinya kita minta ampun kepada Allah untuk dibersihkan otak dari pikiran suudon, terutama kepada Allah. Bisa aja suudon kepada keluarga, kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, bisa aja kan? Bahasanya apa ya? Buruk sangka gitu, atau dan sebagainya. Itu kan otak pikiran. Dan itu yang mengganggu semuanya ya. Jadi ternyata pikiran itu bukan hanya mengotori batin ya, tapi juga mengotori fisik ya. Yang selanjutnya telinga ya. Nah, telinga itu ya, selain memang telinga itu adalah alat yang Allah sediakan alatnya, yaitu daun telinga. Dan daun telinga itu lihat kalau kita perhatikan berulir ya, biar suara masuk ke telinga itu. Telinga adalah fungsinya untuk mendengar. Lagi-lagi ingat kata Imam Ghazali ya, bahwa sumber dosa adalah 2 ya. Mata ya. Itu di wajah adanya ya. Kemudian telinga. Banyak orang yang stres gara-gara dengar salah. Jadi kalau orang semua didengarkan, yang menghina, yang mengejek didengarkan, itu bisa dosa juga kita. Atau mendengar gosip macam-macam, itu dosa kan. Jadi sumber dosa itu adalah, pintu dosa adalah itu mata dan telinga gitu, ya. Kalau alat dosa itu tadi anggota panca indera ya, itu alat dosa itu ya. Kalau sumber dosa itu tadi ya dari telinga dan mata. Nah, sekarang telinga itu adalah untuk mendengar. Nah, bisa saja kita salah dengar atau semua didengar gitu. Kalau semua kata-kata masyarakat siapa mendengar, kita akan kewalahan ya. Kadang jelek ini, wah sakit hati, gini, biarin aja mereka. Justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau orang menghina kita sebenarnya gitu ya, atau merendahkan kita, nggak apa-apa justru. Kenapa harus sedih? Apalagi menghina fisik, udah itu serahkan ke Allah. Fisik adalah ciptaan Allah. Lantas orang menghinanya silakan, itu sama dengan menghina penciptanya. Kenapa sih repot amat ya? Tapi kadang-kadang itu mengganggu dalam hidup ini ya. Dengan pendengaran semua ingat. Ada yang ngomongin begini-begini. Wah, pikiran ya. Ada tetangga yang ngomong gini. Hanya di pikiran gitu. Ngapain sih ya? Itu kan bikin dosa juga kan. Makanya berwudu. Yaitu dengan mengusap telinga. Itu ya. Terakhir ya. Kaki. Kaki ya juga. Ini adalah alat manusia yang terluar ya. Bagian bawah ya. Ini fungsinya jelas, tahu berjalan. Berjalan ya pasti ada kotoran yang nempel dan sebagainya, beraktivitas ya, mencari nafkah itu berjalan lah.
Itu ya maksudnya ya. Ya, cuci. Menghadap Yang Maha Suci harus suci. Tapi bukan hanya sejarah lahir saja, bukan kotoran karena di situ ada kotoran ya, tidak. Tapi kaki ini untuk berarti apa sadar nggak kita berjalan itu diri Allah apa tidak? Gitu ya. Diri Allah nggak? Bisa saja kita berjalan ke suatu tempat justru penyebab dosa. Misalnya ibu-ibu nih pergi ke tetangga, malah bergibah. Nah, itu kan jalannya juga dosa. Ingat, jalannya itu dihitung sama Allah. Jadi kalau kita bergibah, dihitungnya mulai dari jalan kaki. Dengan adanya proses wudhu ini, ya itu tadi ya. Dalam hadis sudah banyak dikatakan ya, wudhu itu bisa mengurangi dosa-dosa. Ya. Hanya berharap saja. Ya, dosa-dosa yang tidak terasa ya dengan wudhu. Nah, kalau sudah cara yang kedua dilakukan, nah itu cara mencapai sholat khusyuk. Karena memang sudah suci lahir batin. Nah, gitu ya. Yang ketiga yaitu memahami tujuan diperintahkannya sholat. Nah, sesuatu akan tenang manakala kita sudah punya tujuan yang jelas. Banyak orang yang limpung dalam kehidupan ini karena dia tidak tahu tentang hidup ini tujuannya apa. Linglung tuh. Ingat, sholat itu tadi adalah perintah Allah. Rukun Islam yang kedua. Sholat ini apa tujuannya? Harus paham. Apa Tuhan? Ya, dalam surat At-Toha ayat 14 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Apa maksudnya? Buat apa itu sholat? Lidzikri, untuk mengingat aku. Nah, ini salah satu konsep kalau ingin khusyuk ini ya. Kalau sholat jangan ingat yang lain. Ya, maka supaya tidak ingat yang lain, maka dibimbinglah dengan kata-kata, dengan kalimat-kalimat. Allahu Akbar. Kan gitu. Coba lihat bahasanya. Itu membimbing kita untuk ikan yang lain, hanya Allahu Akbar. Kemudian misalnya Al-Fatihah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, itu semua bimbingan. Dibimbing kita dengan bacaan. Ujungnya kepada Allah. Ya. Jadi sholat itu sebenarnya untuk mengingat Allah itu betul begitu. Karena coba aja kalimat Allah. Itu adalah zikrullah sebenarnya yang benar. Doa bagian dari zikrullah. Apakah dalam sholat doa melulu? Enggak. Sumpah di situ ada. Janji ada di situ. Bertasbih, bertahlil dalam sholat itu. Bukan hanya doa. Ya. Nah, dibimbinglah sama bacaan tadi. Ya. Sampai dari awal sampai akhir. Jadi, sholat itu apa tujuannya? Kata Allah, untuk mengingat aku. Supaya ingat kepada Allah, maka tatma'inal qulub. Yang kedua, ingat dosa. Dan karena kita akan kembali kepada Allah. Nah, jadi, kata khusyuk ya. Orang yang ingat kepada Allah, bahwa kita akan kembali kepada Allah. Gitu, ya. Kemudian dalam ayat lain, surat Al-Ankabut ya, ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsyi wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Ingat ada dua perintah di sini ya. Ada dua perintah, jangan dianggap tidak ada hanya sholat tunggul, tidak ya. Yang pertama, utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacakanlah Al-Quran yang telah aku wahyukan kepadamu. Mu-nya di sini Muhammad. Ya, artinya umatnya juga ya. Ini perintah ini. Jadi, utslu ma uhiya. Sampaikan, bacakan kepada mereka. Utslu. Ya. Nah, yang kedua baru tegakkan sholat. Ini dalam solata. Sholat itu, nah itu adalah tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, jadi apa tujuan sholat? Ya itu tadi, mencegah keji dan mungkar tadi. Jadi kalau ada orang sholat tapi masih berbuat gibah, masih mencuri, masih menipu, masih selingkuh, masih korupsi, oh jelas itu. Nggak jelas dia itu. Sholatnya nggak jelas. Mungkin dia sholatnya orang munafik. Karena dia hanya riya, formalitas saja. Supaya kelihatan sama tetangganya bahwa dia Islam. Atau takut kalau mati didirikan sholatkan. Bisa aja begitu. Padahal dia sebenarnya tidak sholat. Kenapa? Tidak membuat dampak
efek terhadap kehidupan. Sholat tapi sih nggak bohong. Sholat tapi korupsi. Sholat tapi masih berbuat maksiat. Gitu ya. Jadi orang sholat itu sebenarnya dia terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Apa itu fahisha? Fahisha hubungannya dengan masalah zina. Kalau dia masih sholat tapi masih pacaran, dia sholat masih korupsi, udah itu. Berarti sholatnya bukan tidak berdampak dalam kehidupan, ya. Atau mungkar itu adalah sesuatu yang dibenci Allah, ya. Apa misalnya biasa membunuh, ya, mencuri, itu kan mungkarnya itu alasannya, ya. Atau korupsi, mencuri, merampok, ya. Itu mungkar. Kalau fahisha hubungannya dengan kekejian, artinya perzinahan, ya. Dan ingat kepada Allah yang maha besar. 3 perintah, ya. 1 adalah membacakan ayat Al-Quran, menyampaikan, ya, kemudian menegakkan sholat, kemudian zikrullah akbar, ya, mengingat Allah yang maha besar. Wallahu ya'lamu ma tasnaun, Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, itu ya kaum muslimin wal muslimat. Jadi salah satu untuk khusyuknya sholat yaitu dengan cara memahami tujuan sholat, ya. Kemudian selanjutnya itu keempat, ya. Jadi keempat itu apa? Mengerti dan memahami apa yang diucapkan. Nah, ini penting. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukaro hatta ta'lamu ma taqulun. Nah, Allah berfirman, wahai orang beriman. Nah, ini adalah perintah kepada orang beriman. Ini sudah kalau ya ayyuhalladzina itu perintah, ya, kepada orang beriman. Apa perintahnya? La taqrabus shalah. Waduh, jangan dekati sholat. Nah, ini larangan ini, ya. La taqrabus shalah. Kenapa nggak boleh mendekati sholat? Wa antum sukaro. Ketika kamu sedang mabuk. Nah, ya, ini banyak penafsiran, ya, bahwa sebut ayat ini adalah untuk melarang pada zaman Rasulullah, katanya ini, kata dalam sejarah. Jadi zaman Nabi Muhammad ketika di Mekah itu kebiasaan mabuk itu udah biasa, minum minuman keras, ya. Kenapa? Karena dianggap minuman keras itu adalah suatu kebutuhan pokok. Kita pahami, ya, di Arab itu kalau siang panas sekali, kalau malam dingin sekali. Maka untuk menghangatkan tubuh ini yaitu dengan minum yang menghangatkan, yaitu khamar, ya. Khamar itu terbuat dari kurma, ya. Dan menurut ahli bahwa yang tinggi itu kadarnya adalah terbuat dari kurma itu, khamar itu, ya. Alkohol itu yang memabukkan itu. Wa antum sukaro. Nah, kita lihat esensinya. Kenapa sih Allah melarang, gitu, ya? Kenapa? Karena orang mabuk itu tidak mengerti apa yang diucapkan. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan, gitu. Orang Arab kan ngerti bahasa Arab, ya. Wajar saja kalau mabuk pasti nggak ngerti apa yang diucapkan. Sekarang nih orang Indonesia nih yang tidak berbahasa Arab, bahasa Indonesia, jangankan lagi tidak mabuk, jangan lagi mabuk, tidak mabuk pun umat Islam nggak ngerti apa yang diucapkan. Nah, itu istilahnya begitu. Untuk khusyuan itu artinya memahami apa yang diucapkan atau yang dikerjakan. Nah, itu, ya. Nah, jadi ayat ini maknanya adalah tadi, sehingga kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Jadi kalau kita di Indonesia sholat nggak ngerti artinya sholat sukaro, sholat mabok, lah, ya. Ya Allah, naudzubillah min dzalik, ya. Wa makana sholatuhum indal bait illa muka'a wa tasdiyah fadzuqu adzaba bima kuntum takfurun. Dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Nah, ini yang nggak enaknya, ini bukan kalau enak nggak enak, ya. Kata Allah, maka rasakanlah azab disebabkan kekafiran itu. Apa hubungannya, gitu? Jadi mereka itu sholat nggak ngerti. Mengapa takbiratul ihram harus begitu tangannya? Pokoknya gitu, Kenapa sujud harus kepala di bawah, harus begini-begini? Tiditunak itu, Kenapa ruku? Begitu saja. Tapi yang kita
permasalahan yang harus dipahami, kenapa kok takbiratul ihram begitu? Kenapa kita menghadap Allah harus bersedekap? Kenapa? Semua itu ada maknanya. Jangan sholatnya nggak ngerti. Kenapa sholat itu? Nggak ngerti. Maka Allah mengibaratkan ibarat siulan dan tepuk tangan. Siulan hanya mengeluarkan suara, tapi nggak ngerti apa yang disampaikan. Tepuk tangan hanya tepuk-tepuk aja gitu. Nggak ada artinya. Nah itu ya. Jadi harus dipahami gerakan maupun cara. Ya. Kelima ya. Nah, kelima ini mungkin terakhir ya. Bagaimana cara khusyuk? Ini yang paling pokok sebenarnya. Yang pertama sebenarnya. Apa? Luruskan niat dan hindari sikap riya. Ini. Kalau dari pokoknya kalau riya ya. Ingin dipuji. Niatnya nggak benar. Apalagi untuk menipu. Biar tahu nih, saya ini orang Islam nih. Biar pilih saya dan dia nih saya hanya pakai sorban nih, sholat itu. Luruskan niat dan hindari sikap riya itu. Karena yang namanya riya itu adalah syaratnya orang munafik. Ya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ini ciri orang munafik ya. Jangan dikira, sholat itu muslim. Belum tentu. Belum tentu. Yang tahu hanya Allah. Dan kita jangan menuduh riya. Jangan ya. Karena hanya Allah yang tahu. Hanya kita jangan memiliki sifat itu. Gitu. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah. Tahun-tahun ya Allah bicaranya. Menipu Allah. Emang Allah bisa ditipu? Manusia bisa ditipu ya. Di kamuflase, Allah nggak bisa. Tapi Allah dengan tegas mengatakan, sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Nah, jadi kalau orang sholatnya males-males ya, nah ini ciri orang munafik itu. Kalau ada perintah saja baru sholat, atau ada orang baru sholat. Kalau nggak ada orang, nggak mau sholat. Maka jadi demikian, kaum muslimin wal muslimat, apa yang kita bahas masalah sholat khusyuk yang tentunya mungkin berbeda dengan kursus-kursus khusyuk di yang lain ya. Ya mudah-mudahan kaum muslimin wal muslimat setelah mendengar uraian ini tentunya Allah menerima amal kebaikan kita ya dengan mau mendengarkan atau mau menyimak uraian ini. Juga mudah-mudahan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sekali lagi mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.